Fenomena penipuan berkedok flexing saat ini banyak terjadi di masyarakat. Banyak influencer yang mengajak masyarakat untuk investasi sambil pamer harta kekayaan. Fenomena flexing diartikan bagi mereka yang doyan pamer harta. Flexing biasa digunakan untuk alat marketing, menggait investor yang berujung penipuan. Setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Saat pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan. Momen ini dimanfaatkan penipuan berkedok flexing untuk meraup keuntungan dalam ranah investasi. Bareskrim Polri mengungkapkan, afiliator mendapatkan keuntungan sekitar 80% dari kekalahan membernya. Binomo dan Quotex adalah binary option, trading online ilegal berkedok investasi yang telah memakan ribuan korban. Kerugian tak main-main, ada ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, banyak influencer mengajak masyarakat berinvestasi sambil pamer harta kekayaan. Fenomena penipuan berkedok flexing saat ini banyak terjadi. Flexing diartikan bagi mereka yang senang pamer harta sebagai salah satu alat marketing untuk menggait investor berujung penipuan. Untuk membahas hal itu sudah terhubung melalui telekonferensi bersama kami. Ada Karopenmas Divisi Humas Polri, ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, serta founder Rumah Perubahan, Profesor Renald Kasali. Selamat siang Pak Ramadan dan juga Prof. Renald, salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Baik. Selamat siang, terima kasih. Baik, saya ingin ke Pak Ramadan dulu untuk update bagaimana penyidikan kasus ini. Ya, saat ini dua kasus sedang berjalan. Ya. Dua tersangka dengan platform yang berbeda, yang satu Binomo, satunya Quotex. Dua-duanya sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Untuk update tersangka Ika, update-nya adalah beberapa aset milik saudara Ika yang ada di Medan, baik kendaraan mewah, beberapa kendaraan mewah dan rumah telah disita oleh penyidik. Terus proses terus berlanjut. Beberapa hari yang lalu kekasih Ika juga telah diperiksa dan dimintai keterangan, dan tentunya penelusuran aset, ya, aset itu baik aset fisik maupun aliran dana terus dilakukan. Kita pastikan semua aset yang dimiliki yang ada kaitannya dengan kejahatan atau tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus, ya. Sedangkan untuk tersangka DS, kita sudah juga tetapkan tersangka dan sudah ditahan. Saat ini juga dilakukan tracing aset terhadap rekening, ya, keluar masuknya rekening yang bersangkutan. Kita juga dalami beberapa korban lagi yang terus diperiksa untuk, ya, termasuk untuk menelusuri aset dan jumlah kerugian total yang dialami oleh para korban. Baik. Jadi kita akan update terus sampai perkembangan
perkembangan dari kedua kasus tersebut, Pak. Baik, Pak Ramadan, apakah ada fakta terbaru terkait dengan kemana aliran dana dari dua afiliator ini? Ya, aliran dana itu ya yang kita telusuri dibelanjakan. Jadi kalau bicara tindak pidana pencucian uang itu, dana hasil kejahatan dipindahkan atau ditransfer atau juga dibelanjakan. Nah ini yang kita telusuri, pemindahan ke rekening, apakah merupakan pemberian kepada orang-orang, nah itu juga kita telusuri, atau untuk belanja. Kita bisa melihat dari postingan yang banyak mereka posting sendiri di akun-akun miliknya, ya yang flexing tadi, ini tentunya mempermudah ya. Video postingan flexing yang telah diposting oleh kedua tersangka tersebut, ini membantu kita ya, mempermudah penyidik untuk melakukan penelusuran aset ya. Misalnya dia memamerkan kendaraannya, tentu akan kita kejar apakah kendaraan atau rumah yang di-flexing atau dipamerkan tersebut dibelanjakan atau berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana ini, Pak. Baik. Justru apa yang ditampilkan di sosial media ini kan salah satu strategi mereka untuk bisa mendapatkan investor. Tapi juga justru ini menjadi barang bukti dan bisa mempermudah dari pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini ya. Mempermudah penyidik, benar Pak. Oke, saya ingin ke Prof. Renald. Nah ini menarik sekali ya Prof, bagaimana flexing ini sangat mudah masuk ke masyarakat, kemudian masyarakat juga sangat tertarik, gampang begitu. Tapi apakah dengan alasan bahwa situasi saat ini banyak yang nggak ada kerjaan dan sebagainya, ini bisa menjadi alasan yang kuat untuk orang gampang tertipu dengan modus-modus seperti ini, Prof? Ya, tentu pertama saya ucapkan Pak Ramadan terima kasih atas upaya Polri yang cepat menangani kasus ini sehingga bisa mencegah kerugian yang lebih besar. Ini satu kabar gembira lah ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, bahasa lain dari flexing ini adalah OPM. Other people money, other people money. Jadi uangnya orang lain yang digunakan untuk mendatangkan uang-uang lagi yang lebih banyak lagi. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa sampai terjerat? Karena mereka melihat betapa mudahnya. Kenapa mereka juga melakukan itu? Karena banyak di rumah hari-hari ini. Karena banyak di rumah, kemudian kalau taruh uang di bank juga bunganya kecil, maka yang menarik itu memang pertama-tama main saham. Nah, saham itu memang banyak yang menarik bergerak-gerak, tapi masih kurang besar lagi. Kemudian masuklah kita ke dalam dunia baru ini yang tidak dikenal. Kalau masuk dalam dunia yang dikenal, masyarakat selalu harus belajar lagi. Dan kalau mau taruh juga tidak boleh lebih dari 5% dari keseluruhan aset yang ada. Nah, inilah yang ketika masuk seperti ini, flexing ini sangat menggoda. Jadi memang kita harus memberi pelajaran ya yang besar kepada masyarakat dan juga kepada mereka yang melakukan flexing supaya tidak sembarangan uang dibuang-buang, dianggapnya begitu mudah, tidak punya empati terhadap kesulitan yang tengah dihadapi orang lain. Jadi saya kira banyak pesan moral yang perlu kita sampaikan juga. Baik, Prof. Renald, nah kalau kita lihat kan sebenarnya untuk investor sekarang kebanyakan adalah anak muda. Apakah dengan modus OPM ini memang sasarannya ke anak muda, tapi atau ternyata memang juga orang yang lebih tua juga tertarik dengan modus-modus seperti ini? Ya, mulanya memang anak muda. Anak muda ini kan perintis, ya, perintis mencoba sesuatu, tidak punya beban, jumlahnya tidak banyak. Nah, kemudian setelah itu masuklah orang tua. Nah, orang tuanya yang ada di rumah yang sedikit lebih tua lah ya, jadi milenial yang lebih tua begitu ya. Nah, setelah itu masuk lagi yang lebih tua lagi, duitnya lebih banyak lagi. Jadi yang orang tua duitnya banyak, tetapi masuknya agak belakangan dan begitu terjerat mereka lebih berani berteriak. Kalau anak-anak muda kan jumlahnya tidak besar, kecil-kecil, dan sebagian mereka juga masih, kalau saya baca itu juga ada baiknya juga kita telusurin ya, karena mereka juga punya army kelihatannya, punya orang-orang yang membela mereka. Nah, itu apakah organik ataukah memang buatan begitu ya? Kalau organik kan memang alamiah dari masyarakat, tapi kalau buatan berarti ada gerakan juga untuk melindungi diri dengan cara selama ini membuat gravitasi yang besar supaya
masuk korban-korban ke mereka. Nah ini yang tentu kita mesti waspadai. Oke. Justru orang tua berani naruh uangnya lebih banyak dibandingkan anak muda. Lebih besar, gitu ya, Prof? lebih besar ya. Tabungannya sudah lebih banyak ya. Oke, Prof. Nah kalau kita lihat nih untuk fenomena seperti ini, apakah ini sudah ada sejak dulu atau baru populer sekarang-sekarang ini, Prof? Oh sudah ada dari abad 19. Oke. Dulu ada seorang penjelajah dari Scotland yang pergi menjelajah dan kemudian menemukan sebuah pulau, dia bawa ke London, namanya Pulau Poye. Ya, jadi ada Pulau Poye yang katanya penuh dengan emas. Gunung itu emas gitu ya, dia menemukan itu, kemudian dia menerbitkan surat dan dibeli oleh banyak orang di London ya. Jadi di London saja abad 19 awal tuh sudah banyak tertipu, ternyata pulau itu tidak pernah ada begitu. Siapa yang mau lihat pulau di seberang sana, orang baru mulai menjelajahi di abad 18-19 itu pada waktu itu. Nah kemudian setelah itu ada skema Ponzi ya. Setelah itu kemudian ada money game, ada MLM dengan skema money game. Setelah itu kemudian ada penipuan-penipuan yang sangat besar. Di dalam sejarah kita pernah mengenal sejumlah orang yang menggunakan cara-cara seperti itu. Dulu ada koperasi langit biru kalau nggak salah ya. Kemudian ada pendekatannya koperasi, kemudian juga kadang-kadang iming-imingnya agama hanya untuk umat. Ya, yang sama kemudian orang percaya kan kalau agama ini baik nih, niatnya kebaikan begitu ya. Tetapi orang sudah mulai jahat sekarang menjual Tuhan begitu, bayangkan ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan tadi koperasi sudah, kemudian menggunakan yang agak merisaukan kita sekarang ini adalah tempatnya mau ditaruh di mana, karena mereka judi tapi taruhnya dibilang trading. Kemudian nanti kita perizinannya adanya di Kementerian Perdagangan begitu. Padahal itu adalah masalah keuangan, investasi dan lain sebagainya. Namanya mereka sebutnya trading. Nah, ini kan menjadi confuse kita semua. Padahal ini harus ada edukasi terus-menerus yang masuk sampai ke sekolah yang di bawah. Gitu. Terkadang pun mungkin orang yang educated karena tertarik dengan apa yang sudah dialami orang, misalnya dengan profit yang cepat dan banyak, kemudian jadi mengesampingkan ilmu-ilmu yang mereka punya terkadang ya Prof ya. Nah kita satu itu, yang kedua adalah istilah-istilah yang sangat menarik yang membuat orang merasa ketinggalan kalau tidak ikut, tidak bergabung. FOMO. Jadi istilah-istilah itu. FOMO ya? Ya FOMO diantaranya, tapi juga istilah seperti kripto, kemudian apa itu binary dan lain sebagainya. Itu membuat orang penasaran semuanya. Iya, baik. Nanti kita akan update ke Pak Ramadan, apakah afiliator dan juga influencer ini hanya menggunakan sosial media saja untuk bisa menggait investornya atau ada media lain? Kita akan update itu saja, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Livestock. Iya, pemirsa, OJK menilai kasus penipuan berkedok investasi telah merugikan masyarakat hingga ratusan miliar rupiah. Terbaru, salah satu platform investasi ilegal yakni penyedia robot trading Viral Blast diketahui telah merugikan sekitar 12.000 anggotanya dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai 1,2 triliun rupiah. Berikut daftar investasi ilegal money game yang diblokir OJK hingga Februari 2022.
Ya, itu dia pemirsa, sejumlah platform ilegal yang sebenarnya sudah ada daftarnya di OJK. Kalau Anda memang berniat untuk berinvestasi ataupun trading menggunakan platform, mungkin bisa dicek lagi, di-recheck apakah itu legal atau ilegal atau seperti apa. Dan saya ingin ke Pak Ramadan. Nah, ini kan masih dalam proses penyidikan, Pak. Dari pelaku ini, apakah memang mereka menggunakan media sosial saja untuk bisa menjerat para investor ataupun korbannya, atau seperti apa sih? Tentu yang utama adalah sarana sosial media atau media sosial ya. Itu yang paling paten lah, paling mantap dan mudah tersiar. Artinya dengan sekali dia memposting bisa jutaan orang bisa melihat gitu Pak. Nah ini yang dimanfaatkan. Ini gambarannya seperti ini, postingan itu selalu berkait ya, di mana simpelnya dia memposting atau memflexing kekayaannya. Nah berikut kan orang akan berpikir kenapa dia bisa kaya seperti itu Mbak. Nah setelah itu dia memposting kaya saya dengan menggunakan ini. Jadi kedua tersangka ini memperkenalkan, memperlihatkan, mengajarkan dan menunjukkan cara-cara untuk mendapatkan ini. Nah ini semua adalah tipu-tipu atau penipuan. Jadi ini telak atau sangat telak, ini penipuan. Kedoknya adalah investasi. Dan korbannya juga sangat beragam ya Pak Ramadan. Mulai dari berapa sih mungkin orang yang melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan kerugian yang mereka alami? Kalau kepentingan penyidikan kita mungkin 10 atau 20 orang korban cukup untuk memberkas sampai ke jaksa penuntut umum. Tetapi perlu kita lakukan untuk penelusuran kerugian total ya. Jadi ini istilahnya ya beberapa tingkatan dari puluhan juta, 100 juta, 1 miliar, dan di atas 1 miliar ada korbannya beragam. Seperti saya contohkan tadi, di saudara Ika itu, tersangka Ika, dari 14 korban yang kita periksa sebagai korban, itu totalnya mencapai 25 miliar lebih. 25 miliar lebih, ini fantastis banget ya. Kalau dipikir-pikir memang berarti banyak sekali masyarakat yang punya mimpi untuk pengen punya profit tinggi, pengen jadi kaya sama seperti afiliator-afiliator ini. Nah Prof, kenapa sih orang bisa punya mimpi seperti itu melihat konten-konten yang flexing ataupun OPM tadi? Apakah sebenarnya tidak begitu nyata begitu bahwa memang yang terlalu indah itu sebenarnya harus dicurigai gitu, Prof? Ya, pepatah mengatakan tidak semua yang berkilauan itu emas, gitu ya. Nah, tetapi 20 tahun terakhir ini memang muncullah bahasa-bahasa baru sejak kita mengenal sosial media. Nah, sosial media ini mengajarkan banyak sekali dan profesi-profesi seperti misalnya motivator. Motivator itu sangat terpengaruh oleh bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya Bapak yang Kaya, Bapak yang Miskin. Bapak yang miskin aja, bapak kandungnya saja karena miskin itu dihujat dalam buku itu. Padahal itu bapak kandungnya oleh Robert Kiyosaki gitu ya. Yang dipuja-puja adalah bapak angkatnya yang ngajarin dia jadi bisa kaya. Nah, kemudian belajarlah orang-orang itu cara cepat kaya, katanya tidak perlu kerja keras, harus kerja cerdas katanya. Saya sudah lama mengingatkan itu, masa kerja cerdas seperti itu kan OPM saya katakan. Kemudian ada lagi yang mengajarkan katanya apa ya, tidak passive income, jadi kita diam saja duit bekerja buat kita. Itu masuk dalam pikiran-pikiran masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini apa yang dilakukan Polri, Pak Ramadan, jangan berhenti Pak. Terus Pak berikan informasi Pak, karena ini bagian dari edukasi publik untuk tadi membersihkan yang tadi diajarkan oleh mereka, tidak perlu kerja keras, passive income, terus kemudian bisa segalanya dengan mudah. Kemudian ada bahasa flexing ya, kemudian mereka merasa perlu self reward dan lain sebagainya. Ini belakangan ini memang masuk dalam akal tidak sehat kita. Nah, apalagi dengan sekarang dipamerkan bisa mendapatkan dan uangnya bisa ditabur-taburkan begitu. Itu kan gejala sebenarnya bukan uang mereka. Nah, kalau kita mau telusurin lagi lebih jauh, nanti ada kejahatan yang lebih
sulit lagi diungkap barangkali, karena itu adalah money laundering yang dalam arti yang sebenarnya mereka yang tidak mendapatkan uang secara legal kemudian menitipkan kepada pihak lain untuk diputar dan dititipkan dan baru sewaktu-waktu nanti diambil begitu ya. Nah, hari ini percakapan di sosial media saya sudah lihat banyak yang mulai muncul, banyak yang mulai mengungkapkan, oh itu si ini, uangnya dari si ini, di sini. Kita nggak tahu yang mana yang benar. Nah, itu barangkali menjadi pembelajaran publik. Ada anak muda yang tiba-tiba menjadi pengusaha properti besar. Nggak taunya itu uang titipan hasil kejahatan dari mana-mana. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Anak-anak muda jangan masuk ke dalam area-area ini. Sangat berbahaya dan tidak baik bagi kehidupan kita bersama. Oke. Atau mungkin sebagian anak muda ini juga gagal paham, Prof, soal bagaimana merdeka finansial. Karena ini sangat digaungkan sekali kan masa sekarang. Mungkin bisa didefinisikan secara jelas apa sih itu merdeka finansial, Prof? Iya, merdekaan finansial itu artinya kita pada umur tertentu tidak menjadi beban orang lain. Hari ini kan yang ada keluhan seperti misalnya quarter life crisis. Umur 25 tahun saya belum punya rumah, belum punya mobil, belum menikah. Tapi kalau saya lihat si Ika itu rumahnya sudah sebesar itu, saya seusia mereka yang nggak ngerti. Waduh, saya kok masih kerja setengah mati begitu ya? Masa saya nggak bisa seperti mereka? Dicarilah cara begitu ya. Nah, orang kalau berpikir pasti akan ketemu. Nah, merdeka finansial artinya adalah pada usia tertentu, katakanlah Anda menjelang 40 begitu ya. Oh, saya paling tidak sudah mulai rumah tadinya ngontrak, sekarang sudah punya rumah sendiri. Walaupun nyicil tapi saya hidup tenang. Anak saya 2 sudah bisa sekolah begitu ya. Punya pekerjaan yang halal dan tidak menjadi beban orang lain. Pada tahap berikutnya kalau kita sakit, kita punya BPJS, kita punya asuransi, terus meningkat sampai pada saat menjelang pensiun, kita sudah punya lah tabungan untuk mempersiapkan hari tua kita, melakukan kegiatan di luar pekerjaan. Itu namanya merdeka finansial. Bukan berarti merdeka itu artinya berfoya-foya begitu ya. Itu yang saya kira anak-anak muda mesti melihat dan tidak boleh membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena setiap orang unik, tidak sama. Saya jadi dosen, tujuan saya bukan kekayaan. Tujuan saya adalah memang saya menyukai pekerjaan saya. Toh akhirnya Tuhan berikan semua apa yang kita butuhkan, Tuhan lengkapi karena kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi ini yang pelajaran yang penting buat anak-anak muda tentang makna dari segala hal. Tapi ada juga yang menarik loh. Bahkan ketika sekarang sudah ditangkap, saya melihat apakah itu orang tua, apakah itu istri, teman dan sebagainya, itu merasa bukan kejahatan loh. Saya juga bingung begitu ya. Banyak yang masih berasa belum kejahatan. Jadi mungkin nanti dengan fakta-fakta yang diungkapkan. Berempati ya beberapa sebagian orang. Mereka malah berempati. Kenapa koruptor tidak dimiskinkan seperti mereka, tidak disita semuanya? Kok ini disitanya sampai seperti itu? Mereka belum paham mengenai TPPU itu, pencucian uang begitu ya. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan dari kasus begitu sehingga orang mengerti sehingga tidak terjadi lagi pelaku-pelaku seperti yang sedang ditangani oleh polisi. Baik, nah itu langsung penjelasan dari Prof. Renal nih harus diperhatikan oleh para pemirsa yang ada di rumah. Nah kita akan update juga dari Pak Ramadan nanti usai jeda pemirsa soal bagaimana polisi menyelidiki untuk ada dugaan money laundering yang disebutkan oleh Prof. Renal tadi. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, ternyata di sosial media sudah ada perbincangan nih soal adanya aliran dana, kemudian adanya money laundering di mana-mana dari afiliator ini. Apakah pihak kepolisian sudah mengarah ke sana? Ya, tentu kita sudah mengarah ke sana. Itulah yang dinamakan tracing aset tadi. Bekerja sama kita dengan PPATK, kita menelusuri aliran dana yang mengalir dari hasil kejahatan ini. Dan seperti saya katakan tadi, tentu setelah kita telusuri maka penyidik akan melakukan penyitaan terhadap semua aset milik kedua tersangka tersebut. Baik, artinya bisa dibilang akan dimiskinkankah afiliator ini atau seperti apa? Ya, walaupun nggak dengan bahasa seperti itu, ketika semua aset kita sita,
dia akan seperti itu, Mbak. Oke, aset yang terbukti bahwa itu adalah hasil penipuan gitu ya, Pak Ramadan? Ya, kita juga akan melihat ya. Artinya kita melihat di tahun sebelumnya, sebelum dia bekerja atau melakukan tindak kejahatan ini, kita kan bisa melihat berapa yang ia miliki, kemudian hasil penelusuran dari PPATK, ini uang berasal dari mana. Bisa juga dilakukan pembuktian seperti itu, Mbak. Oke, Pak Ramadan, ini banyak yang bertanya gitu kan, karena mungkin ada yang menganggap 1 juta itu easy money, tapi ada yang menganggap itu sangat berarti begitu, dan mereka berharap uang mereka kembali. Pak Ramadan, apakah nanti dari pihak kepolisian telah mengumpulkan misalnya hasil dari penipuan ini, dari afiliator ini, dan kemudian dikembalikan ke masyarakat, atau seperti apa, Pak Ramadan? Ya, tentu Polri dalam hal ini penyidik Bareskrim bekerja secara profesional dan selain profesional, proporsional. Porsi kita penyidik adalah bagaimana mengungkap kasus ini terang benderang, menemukan pelakunya, dan membawa sampai ke pengadilan. Nah nanti Mbak, apakah itu aset dikemanakan, ini porsinya adalah kewenangan dari pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan apakah aset tersebut dikembalikan kepada masyarakat atau misalnya diserahkan negara. Nah tentu tugas penyidik atau kewajiban penyidik mengumpulkan aset-aset yang ada pada tersangka. Nah tentunya ya kita juga berharap masyarakat bisa menerima kembali hak-hak mereka, Pak. Ya, kita tunggu bagaimana proses hukum ini, Pak Ramadan, karena mungkin banyak sekali yang berharap bahwa uang mereka bisa kembali, kemudian para pelaku ini ya dihukum sesuai dengan apa yang mereka perbuat gitu. Nah, Prof. Renald, dengan adanya kejadian ini ya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan satu langkah maju yang telah dilakukan oleh penegak hukum, bahwa sebenarnya selama ini kan banyak yang juga secara digital menipu begitu, dan sekarang pun belum tuntas, masih ada begitu kan. Apa yang harus dilakukan supaya memang masyarakat tidak tertipu lagi? Ya tentu pertama kita harus mengedukasi kepada publik lewat kasus-kasus yang terus berkembang. Jadi pertama tentu mereka harus tahu bahwa setiap kali memasuki dunia baru itu ada resikonya. Jangan kalau sudah melihat ada keuntungan lupa dengan resikonya. Resiko itu kalau untungnya semakin besar, semakin dijanjikan besar, resikonya semakin besar. Pepatah mengatakan jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau jatuh satu ya pecah semua begitu. Jadi kita harus sebar, resiko itu harus sebar. Yang ketiga ingatlah ini adalah bisnis yang unregulated, yang belum tidak diregulasi, tidak ada aturannya dan mereka berpikir bahwa tidak ada aturannya diperbolehkan. Nggak begitu. Justru ini adalah sebagian besar ilegal di sini ya. Dan perizinannya juga harus kita cek ada di mana. Zaman era mesin pencari ini kita bisa mencari itu mereka asal perusahaannya dari mana, dan kalau sudah berasal dari tax haven ya seperti Malta, Siprus, Jamaika, British Virgin Island, Panama dan sebagainya, langsung antena kita harus berdiri bahwa ini mencurigakan. Nah semakin kemudian mereka mengatakan tidak perlu dipikir-pikir lagi. Iklannya kripto tuh salah satunya ucapannya Matt Damon, pakai bintang iklan Matt Damon yang mengatakan keberuntungan akan berpihak pada mereka yang berani. Waduh, kalau saya bilang tuh nekat, kalau berani aja. Jadi harus siap dulu ya. Kim Kardashian itu adalah artis, jangan membeli karena artis. Artis ini Kim Kardashian ini tulis di Twitternya kripto. Setelah orang taruh duit di sana turun 98%. Jadi kalau beli jangan karena ngefans, beli itu adalah karena mengerti. Ya, investasi karena percaya. Uang itu hanya bisa diberikan kepada mereka yang dipercaya. Jadi lihat ada yang mata yang melihat atau tidak. Kalau tidak di bawah pengawasan OJK atau pemerintah, forget it, berbahaya sekali. Resiko ada di kita masing-masing. Jadi kita harus memberitahu kepada publik bahwa ini hal-hal yang harus selalu dipegang. Oke, berinvestasilah jika Anda benar-benar paham kemana Anda berinvestasi itu ya Prof ya? Ya. Oke, baik
Prof. Renald dan juga Pak Ramadan, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu, sukses selalu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Baik. Ya pemirsa, Landstok masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.